Jadi kalau orang tanya sebenarnya belajar di mana bisa jadi pembicara? Di gereja. Baca pengumuman ya, dan juga kelompok kecil. Nah lama-lama makin fasih. Nah jadi sebelum ngajar dulu saya lebih banyak ngajar di gereja dulu sebenarnya. Walaupun bukan sebagai pendeta ya, sebagai orang yang aktif dalam melayani di bagian pengajaran. Jadi di gereja lah kita bisa menyalurkan dan mengembangkan potensi kita. Sampai hari ini juga saya sangat aktif di gereja. Jadi saya menjalankan dua peran. Benar-benar aktif di marketplace, aktif di gereja, bukan lagi hitungannya full time tapi full heart. Sekali melayani Tuhan, selamanya melayani Tuhan. Sekali cinta Yesus, selamanya cinta Yesus. Welcome to Gilgal Podcast bersama dengan aku kembali, Revi Alim. Dan hari ini kita akan belajar kembali dari narasumber kita, bagaimana kita bisa mengupgrade diri dan bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita lebih lagi untuk dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang. Dan di episode yang sebelumnya kita udah belajar banyak dari pengalaman Coach Haryanto Kandani, bagaimana dia bisa mengampuni, bagaimana dia bisa mengasihi orang-orang yang mungkin sudah pernah menyakitinya. Nah, hari ini kita akan belajar lebih banyak lagi dari pengalaman beliau, hal-hal yang tentunya bisa mengequip kita untuk bisa menjadi hidup dengan lebih baik. Halo Coach Haryanto. Halo, ketemu lagi Revi. Yes, di part kedua. Dan hari ini aku pengen nanya-nanya, penasaran tentang gimana kisah Coach Haryanto bisa menjadi seorang trainer. Karena mungkin kan kalau sekarang ini ada sosial media, mungkin lebih mudah ya buat orang-orang jadi pengajar, motivator. Tapi zaman dulu kan tentu lebih susah ya seharusnya ya. Kalau Coach Haryanto dulu gimana tuh perjalanan karirnya? Jadi saya dulu di episode yang lalu, saya sempat bercerita mengenai bagaimana Tuhan membawa terobosan dalam hidup saya di tahun 98. Nah setelah itu saya mulai berkarir di dalam dunia sales. Jadi awal karir saya itu dunia sales. Sales properti, bagaimana kita berjualan, dan saya juga menikmati yang namanya hasil penjualan sebagai seorang sales dengan komisi yang cukup lumayan di kurang lebih 20 tahun yang lalu. Nah di situ juga saya sedang aktif-aktifnya di pelayanan di gereja. Mengajar di kelompok kecil, memimpin kelompok kecil, aktif di dalam berbagai pelayanan. Nah, disitulah hati saya itu terasa antara melayani dan bekerja itu ada di persimpangan, dan juga ada ajakan untuk melayani sepenuh waktu di gereja sebagai full timer, dan itu saya bawa di dalam doa semua. Nah, sampai satu titik saya rasanya mantap pengen melayani Tuhan sepenuhnya. Nah, di situ kita sempat diskusi dengan pemimpin-pemimpin di gereja. Namun akhirnya saya dapat sebuah clear vision, sebuah panggilan yang jelas untuk masuk di marketplace. Sampai hari ini saya ingat, saya catat ada 3 hal yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Kenapa masuk di marketplace? Yang pertama, saya bisa membawa dampak secara values, value-value yang baik, karena gereja dan firman Tuhan itu penuh dengan value yang sangat baik buat kehidupan dalam berbagai aspek. Yang kedua adalah saya bisa membiayai pelayanan saya sendiri. Dan yang ketiga, saya punya waktu yang bebas. Tidak terikat sebagai seorang pekerja dan lain sebagainya. Saya bisa lebih banyak waktu melayani. Akhirnya dengan pergumulan saat itu saya melangkah tahun 2007. Itu kurang lebih mungkin sekitar 17-18 tahun yang lalu ya. Nah, mulai dari mana? Membawakan sesi-sesi pelatihan atau training untuk kelompok kecil dari teman-teman yang tahu mungkin untuk staff-staff mereka, ada yang buat, saya ingat kita bawain seminar bukan di hotel, bukan di ballroom tapi mungkin di sebuah kios tempat makan nasi goreng dengan teknisi-teknisi, udah kasih semangat. Bagaimana etika kerja, sikap kerja, wah udah seneng banget. Habis itu Tuhan buka jalan lagi mungkin di perusahaan yang kecil, di ruko, wah ngajar, wah semangat gitu bayarannya, fee-nya itu udah gak masalah, yang penting bisa berbagi aja. Nah, tapi karena ini panggilan Tuhan, saya melihat Tuhan buka jalan dengan luar biasa. Zaman dulu mungkin gak seperti sekarang sosial media Tuhan berikan saya wisdom, Tuhan berikan saya strategi untuk bisa masuk lebih dalam lagi, dan bersyukurnya akhirnya kami masuk ke sampai skala nasional. Nah,
Karena Tuhan berikan saya visi untuk memang saya bisa melihat bahwa saya akan berbicara di berbagai kota. Dan puji Tuhan sampai hari ini mungkin sudah lebih dari 30 kota besar di Indonesia yang kami visit ya. Membawakan seminar, training sebagai seorang coach, motivator. Nah, saya ini berfokus kepada pengembangan sumber daya manusia. Jadi tentang produktivitas, sales marketing, leadership, sampai berbagai skill-skill lainnya. Communication skill, negotiation skill. Nah, akhirnya bersyukur Tuhan bawa sesuai janjinya. Bahwa saya bisa bawa dampak. Dan benar kalau saya melihat sudah berbagai kalangan kami ketemu. Sampai di level menteri, bupati, wali kota, berbagai instansi, kepolisian, dan berbagai perusahaan-perusahaan ternama. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk bisa melatih, seminar, training kepada mereka. Wow, berarti dari dulu apakah memang sudah jago ngomong dari zaman sekolah gitu? Oh, itu ada cerita sendiri tadi kita belum bahas yang enggak. Justru saya itu punya kesaksian. Tadi kan kalau di episode lalu kita bahas saya itu minder, pemalu. Itu saya beda sekali, Revi, dengan zaman dulu. Saya itu dulu pendiam, introvert, pemalu, ngomong aja nggak becus, nggak cadel, nggak bisa bilang R. Jadi nggak seperti sekarang. Tapi sekali lagi kembali yang saya cerita, transformasi awal itu di tahun 98. Di mana Tuhan jamah hidup saya bertobat, disitulah saya berproses. Karena Tuhan suka memberikan saya sebuah visi bagaimana saya ada di panggung. Tapi hati itu gak berani, grogi, takut, ngeblank. Saya ingat pertama kali bicara depan umum itu waktu zaman youth, ya, baca pengumuman saja sudah ada ketikannya, gemeternya minta ampun ya. Waduh, ampun deh, ini harus maju di depan gitu rasanya dulu. Habis itu harus sharing di kelompok kecil. Mungkin sharingnya singkat, tegangnya bisa 2 hari gitu ya. Tapi saya lalui. Nah, disitulah karena kita ada di dalam gereja lokal yang digembalakan, yang diberikan pelatihan, diberikan kesempatan, di situ saya bertumbuh. Mulai dari kelompok kecil, mulai kelompok lebih besar. Jadi kalau orang tanya sebenarnya belajar di mana bisa jadi pembicara? Di gereja. Awalnya baca pengumuman, ya, dan juga kelompok kecil. Nah, lama-lama makin fasih. Nah, jadi sebelum ngajar dulu saya lebih banyak ngajar di gereja dulu sebenarnya. Walaupun bukan sebagai pendeta ya, sebagai orang yang aktif dalam melayani di bagian pengajaran. Jadi gereja itu bisa dibilang kita melayani di gereja, tapi tanpa kita sadari sebenarnya Tuhan lagi membentuk kita juga ya. Dan mengembangkan potensi kita. Dan itu juga bukan terjadi dalam hal pengajaran ya. Ada orang jadi terbentuk di dalam hal mungkin desain, nyanyi, ada yang bisa jadi MC. Bahkan ada satu teman seangkatan saya di gereja dulu, itu dia aktifnya jadi tukang foto, dokumentasi pelayanan di gereja. Sekarang jadi fotografer ternama. Padahal dulu cuma si dokumentasi gereja. Tukang foto-foto, foto-foto ya. Bantu-bantu. Sekarang jadi fotografer ternama. Jadi di gereja lah kita bisa menyalurkan dan mengembangkan potensi kita. Benar-benar, makanya Tuhan selalu bentuk kita ya tanpa kita sadari ya. Kalau Coach Karyanto sendiri kan tadi udah cerita bagaimana Tuhan memberikan jalan-jalan ya mencapai hal-hal luar biasa. Tapi di tengah proses atau perjalanan tersebut ada struggle atau tantangan yang dihadapi juga gak sih di tengah menjalani karir ini? Kalau struggle mungkin secara signifikan mungkin gak ya. Saya enjoy saja. Mungkin memang ada masa-masa di awal itu, waktu awal-awal khususnya kadang-kadang ada rasa, kadang khawatir, bimbang, wah sampai kapan nih seperti ini. Berapa tahun tuh bimbang? Kadang-kadang berkala datang gitu ya. Apalagi kalau ada masa-masa kok kayaknya sepi gitu ya. Apa iya gitu. Tapi seiring Tuhan bawa sekarang semakin mantap bahwa memang ini panggilan Tuhan. Sehingga saya menjadi orang yang merasa sangat dipercaya di luar sana. Banyak sekali opportunity. Banyak sekali kepercayaan dan itu benar-benar skala perusahaan-perusahaan yang sangat ternama. Dan saya kalau bisa bilang bahwa hampir perusahaan-perusahaan ternama yang ada di Indonesia itu kami bersyukur itu menjadi klien kami semua. Baik dari banking, properti, otomotif, insurance company, multinational company, retail, macam-macam, consumer goods, dan hampir semuanya karena kita sudah punya portofolionya, jadi mudah sekarang ketika ada project-project mereka sudah lihat kita punya background, track record, itu menjadi kita makin dipercaya lagi. Ya,
Tapi kalau misalnya waktu itu kan mungkin ada khawatir tuh, Iya. gimana cara Coach Haryanto bisa tetap bertahan di tengah mungkin khawatir lagi sepi gitu, gimana caranya bisa bertahan? Kan mungkin nggak mudah juga ya Iya. bertahannya. Nah, di saat-saat seperti itu saya selalu mengingatkan bahwa ini adalah panggilan Tuhan. Ini adalah visi Tuhan, Ya. ya. Kalau Tuhan kasih visi, Tuhan akan kasih provisi, ya, menyediakan semua. Dan seiring waktu iman makin bertumbuh dan kesempatan-kesempatan itu juga membawa kami bisa melakukan hal-hal lain ya, untuk mungkin running bisnis dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini juga saya sangat aktif di gereja. Jadi saya menjalankan 2 peran. Oke. Benar-benar aktif di marketplace, aktif di gereja, bukan lagi hitungannya full time tapi full heart. Ya, itu yang membuat saya harus berbagi waktu. Karena saya harus ingat lagi yang tadi Tuhan panggil kan, supaya bisa membiayai pelayanan sendiri dan memberikan waktu lebih banyak juga buat pelayanan. Nah, jadi ya tetap saya harus jaga komitmen saya. Selalu sebisa mungkin aktif di pelayanan, ya, bahkan sampai ke gereja-gereja kecil, ke pelosok-pelosok kadang-kadang, ya, saya bagi waktu lah biasanya untuk bisa tetap aktif baik di pelayanan gereja lokal maupun memberkati gereja lain. Nah, itu cara bagi waktunya gimana tuh Coach Haryanto? Soalnya kan banyak juga mungkin yang lagi nonton, Iya. mungkin kalau Coach Haryanto kan wah luar biasa nih, jadwal banyak ke luar kota, tapi masih selalu ada waktu untuk melayani di gereja lokal dan gereja lain. Tapi mungkin ada juga nih yang lagi nonton padahal kerjanya nggak banyak-banyak amat gitu, tapi selalu bilangnya terlalu sibuk. Ah, itu gimana tuh? Jadi ini sebenarnya masalah kapasitas, ya, dan mentalitas. Yang pertama, mentalitas kita harus tahu bahwa setiap orang waktunya sama. Orang kaya, orang miskin, orang tua, orang muda, wanita, perempuan, ya, semuanya sama. Karyawan, pebisnis 24 jam. Ya, betul. Sama. Mau pendeta, mau ustadz, mau siapapun, ya, mau agama apapun, suku apapun, sama waktunya 24 jam. Nah, sekarang bagaimana dengan 24 jam itu kita kelola. Nah, di sini butuh kapasitas. Untuk 24 jam itu kita butuh kapasitas untuk memanage waktu kita. Kalau saya harus selalu ada waktu buat persekutuan dengan Tuhan. Ya, mungkin saat teduh, ya, itu kita bisa lakukan tiap pagi, malam, atau di kendaraan, ya. Lalu harus ada waktu buat keluarga. Ya, sesibuk-sibuknya saya perlu ada waktu buat istri, buat anak, ya mungkin seminggu sekali, 2 kali. Yang ketiga, ada waktu buat bekerja dengan maksimal. Ya, dan memang kalau kita lihat porsi waktu manusia itu bekerja, tidur, dan hal-hal lain. Misalnya 24 jam ya, orang udah kerja misalnya 9 to 5. Terus pulang dia bisa melayani 1-2 jam. Atau dia olahraga 1 jam. Atau mungkin keluarga 1-2 jam. Selebihnya kan tidur. Jadi mau gak mau porsi kerja sudah harus masuk di sini. Lalu porsi melayani. Ya, jadi kalau saya mengaturnya sesibuk-sibuknya saya dalam seminggu ada waktu pelayanan, mungkin di minggu, mungkin di malam hari. Dan satu lagi yang penting adalah bagaimana melayani dengan maksimal, bukan cuma di gereja lokal, tapi saya tahu saya dibutuhkan juga seringkali gereja-gereja lain. Tapi saya juga pilih-pilih ya, karena saya utamakan tentu gereja lokal dulu. Biasa saya 1 bulan 1-2 kali keluar. Dan mereka juga sangat bersyukur karena ada gereja kecil. Saya sampai datang situ, aduh mobil aja susah parkir gitu ya. Wah, hati saya yang rasanya tersentuh ya. Dan mereka sampai bilang, aduh coach mau juga datang ke sini ya. Kami waktu undang coach aja malah pikir apa mungkin orang ini mau. Tapi saya datang karena saya selalu ingat saya bisa ada di sini karena kasih karunia Tuhan. Sudah selayaknya lah saya bisa bantu yang lain. Nah, dengan keterbatasan yang ada. Nah, satu lagi yang penting, Revi juga sesibuk-sibuknya saya ada waktu buat olahraga. Dulu saya kan zaman dulu mengabaikan itu. Tapi kesehatan bukan segalanya. Tapi tanpa kesehatan segalanya nggak ada artinya. Betul. Jadi energi itu harus ada. Energi. Jadi 1 minggu 3-4 kali jaga pola tidur, pola makan, pola olahraga. Sehingga apa? Dengan energi lebih ini kita bisa melakukan banyak perkara-perkara yang luar biasa. Jadi kapasitas diperbesar, mentalitas mendukung, atur prioritas. Wow, that's really good sih. Banyak orang yang lupa tuh yang bagian terakhir ya, olahraga itu.
Banyak orang mungkin cuman pikir ya udah kerja, nggak olahraga, dipikir nggak penting-penting amat. Padahal itu salah satu hal penting ya buat maksimal dalam hidup ya, Jadi Coach saya suka Haryanto ya. selipkan biasa Revi ya 1-2 jam. Kalau olahraga 1,5 jam aja. Dan Benar. olahraga tidak harus yang mahal, Ya. tidak harus yang mungkin ke satu tempat. Kalau bisa ke satu tempat misalnya nge-gym bagus. Tapi kan olahraga bisa mungkin jalan sore atau mungkin di ruangan pun kita buka YouTube pun juga banyak panduan-panduan olahraga. Nah, tapi kalau saya memang sempatkan biasanya seminggu 3 kali untuk nge-gym. Yes. Ya benar, that's really good. Kalau misalnya Coach Haryanto kan tadi mungkin cerita ya bagaimana mungkin sibuk sekali tuh baik di marketplace maupun di gereja. Kalau misalnya di marketplace ya jadi motivator mungkin itu karena pekerjaan juga ya, anggapnya kan penghasilan dari sana. Nah kalau gereja kan biasanya kan mungkin ya kita gak dapat apa-apa ya, anggapnya justru kita yang berkorban waktu, energi. Pernah gak sih di tengah itu semua merasa mungkin capek, bosan? Karena saya banyak dengar juga dari orang, mereka mungkin pelayanan di gereja dulu sempat semangat sekali, ada waktu mereka kayak udah males atau udah berkurang lah, nggak panas-panas amat lah gitu kan pelayanannya. Pernah nggak mungkin melewati masa atau momen seperti itu juga? Mungkin kalau saya melihat di dalam diri saya ya, semangat itu masih terjaga. Tapi ada masa-masa kendor. Kalau saya bisa pakai bahasanya mungkin bosan enggak, sampai mau tinggalin enggak. Tapi yang saya bisa katakan karena kesibukan, kadang-kadang walaupun kita menjaga balance of life ini, kadang-kadang hektik di sini. Bisa dalam hal marketplace, sedangkan keteteran di sini. Tapi ada juga kadang-kadang urusan pelayanan ini lagi padat-padatnya. Nah, kadang-kadang kalau kita nggak manage waktu dengan baik dan prioritas, terjadi namanya burnout. Nah, apa yang saya lakukan adalah ketika hal-hal itu mulai terjadi, saya slow down. Belajar berani berkata tidak atau menolak untuk hal yang baik. Bukan hal nggak baik, melayani hal baik, bekerja hal baik, aktif di gereja hal baik. Tapi belajar saya menolak hal baik untuk bisa fokus ke hal yang lebih baik. Berarti di sini yang mana yang mau diprioritaskan dulu. Karena kalau semua coba kita ambil, kerjain, akhirnya yang ada kolaps kitanya. Betul. Nah akhirnya kita nggak maksimal. Jadi saya menjaga dengan cara memilih-milih lagi. Yang kedua, supaya bisa tetap menyala-nyala, kita harus charge hidup kita terus. Kalau baterai lowbat, butuh di charge. Diri kita bisa lowbat. Bisa lowbat secara fisik, bisa lowbat secara jiwa, bisa lowbat secara roh. Kita harus tahu bagaimana recharge kembali. Mungkin butuh istirahat, mungkin butuh vacation, mungkin butuh banyak di hadirat Tuhan untuk mengalami lagi api yang baru dari Tuhan. Nah itu yang saya coba selalu jaga supaya apa? Bersyukur sudah 25 tahun lebih melayani masih semangat. Karena saya mau selalu dalam hidup saya sekali melayani Tuhan, selamanya melayani Tuhan. Sekali cinta Yesus, selamanya cinta Yesus. Tapi kendor, malas, kadang-kadang bisa ada. Tapi bagaimana charge lagi untuk bangkit. Namanya manusia ya, kadang-kadang bisa seperti itu. Tapi kita harus isi kembali. Dan aku merasa pas ngobrol sama Coach Haryanto dan juga kan pekerjaannya motivator. Yang terisi tentunya bukan cuma semangat, tapi ini secara pengertian, secara pelajaran yang diberikan kan mantap nih, luar biasa ya. Banyak value, insight-insight yang bagus. Coach Haryanto berarti pasti banyak belajar dong ya sehari-hari ya. Biasa berarti belajar lewat apa sih Coach Haryanto? Saya selalu punya pegangan filosofi yang dari dulu. If you want to earn more, you have to learn more. Leader is a reader. Leader is a learner. Pemimpin adalah pembaca. Pemimpin adalah pembelajar. When you stop learning, you stop growing. Itu kalau yang ini saya kutip dari John Maxwell. Nah, jadi dari dulu sejak ikut Tuhan sampai hari ini ada sebuah jiwa pembelajar yang kuat dari diri saya. Kalau Revi ke rumah saya itu penuh dengan buku-buku. Bahkan dulu saya senang sekali dapat hadiah buku dibanding hadiah-hadiah lain. Saya sekali beli buku bisa borong. Itu dulu. Nah, cuma karena zaman berubah, saya masih suka baca buku, cuma karena kesibukan juga, jujur baca bukunya agak menurun. Saya ganti dengan podcast. Sekarang lebih mudah. Kita bisa akses semua materi pembelajaran dari sosial media, dari YouTube. Jadi kayak saya traveling kemarin misalnya 1-2 jam penerbangan. Nah, saya udah download dulu. Jadi saya bisa lihat online Jadi saya banyak belajar dari online.
Kalau dulu buku, sesekali, setahun sekali, 2 kali ikut conference, ya belajar lagi hal baru. Bahkan juga belajar dari teman pembicara yang lain. Ya, wah misalnya, digital marketing, si ini jago, saya belajar lagi. Ya, kebetulan kita kan juga akan adakan upgrade seminar, kita bisa belajar dari banyak rekan-rekan pembicara. Jadi itu yang saya lihat bahwa setiap kita jangan pernah berhenti belajar deh. Karena hidup ini tidak pernah berhenti mengajari kita. Ya, menurut Coach Haryanto penting gak sih kita belajar hal-hal yang mungkin bukan bidangnya kita? Contoh mungkin kita ini kerjaannya desain nih biasanya. Ya. Tapi kan mungkin ada pelajaran lain yang gak ada hubungannya sama desain sama sekali gitu misalnya. Penting gak sih kita belajar sesuatu yang sebenarnya juga bukan bidang pekerjaan kita? Itu penting gak menurut Coach Haryanto? Saya punya pandangan begini, ada 2 knowledge atau skill ya yang perlu kita fokuskan. Pertama specific knowledge. Kita harus jago jadi master, jadi ahli di specific knowledge. Kalau kamu desain, jagolah di desain. Bener-bener jago. Belajar terus, it's all about design. Ada desain terbaru, ada hal baru apa. Kalau kamu di bagian hukum terus up to date. Nah, tapi ada yang kedua namanya general knowledge. Nah, itu yang mungkin saya bilang kita perlu tahu banyak, ya, tahu politik, tahu hukum, tahu entertainment, tahu musik, tahu banyak hal. Saya tahu banyak hal, tapi saya nggak dalami. Untuk tahu saja, saya lebih memilih fokus, ya, bidang ini, bidang itu saya fokus. Kecuali ada satu topik bidang lain yang memang saya mau berkembang di situ. Nah, jadi kalau tadi Revi bertanya, boleh kita explore banyak, tapi ingat yang ini harus fokus dulu nih, karena ada orang ininya cetek. Ininya kurang, ininya dikit-dikit, tahu banyak. Jadi generalis. Tapi gak ada yang master gitu. Gak ada yang master. Jadi harus ada 1 bidang atau 2 bidang kamu ahli. Dunia ini memperhitungkan. Bukan orang biasa-biasa. Orang yang ahli, yang master di bidangnya. Mungkin kamu cuma bisa musik, tapi musik yang benar-benar ahli. Mungkin kamu cuma seorang mungkin sebagai desain interior, tapi orang tahu desain interior kamu udah bener-bener levelnya udah ahli. Nah, jadi ada orang bisa banyak, ini bisa, itu bisa, tapi rata-rata semua. Jadinya susah, nggak ada punya nilai jual, nggak bisa diperhitungkan dengan baik. Nah, jadi fokus dulu lah. Ya, 1 sudah jadi, mau tambah yang lain silakan. Ada orang diberikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, silakan. Tapi jangan jadi semuanya palu gada apa lu mau gua ada. Ya, semuanya pengen didapatkan tapi akhirnya cuma average, mediocre. Makanya penting ya seperti cerita Coach Haryanto, kita harus tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita apa supaya kita juga bisa semakin sharp, semakin tajam di bidang di mana Tuhan manggil kita ya. Benar. Coach Haryanto boleh nggak minta 1 pesan yang bisa disampaikan mungkin kepada viewers kita hari ini? Oke. Jadi 1 hal yang penting dalam hidup kita ya, saya tidak bisa menjadi Anda. Anda tidak bisa menjadi saya. Tapi kita semua bisa menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Ketika kita tahu apa yang Tuhan mau, kita punya purpose, kita punya calling, kita fokus ke situ. Karena dari situlah kita bisa mengembangkan yang namanya potensi, skill, knowledge, sehingga kita menjadi orang yang unggul dalam hidup. Ya, dengan keunggulan kita bisa bawa dampak. Baik di bisnis, di pekerjaan, di dalam keuangan dan aspek lainnya. Yes, maka itu teman-teman semuanya ingat, di dalam kehidupan kita setiap dari kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa di bidangnya masing-masing. Tapi Tuhan juga pengen kita melakukan bagian kita, seperti kata kitab Amsal, kita perlu untuk mencari pengertian, kita perlu belajar, perlu rajin. Ketika kita kembangkan skill kita kerja keras, kita akan lihat semua yang kita lakukan pada akhirnya akan berkembang, bertumbuh, sehingga kita bisa menjadi berkat buat banyak orang dan orang-orang bisa terinspirasi dan melihat Kristus sungguh bekerja di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa untuk ikut kembali di dalam sesi-sesi Gilgal Podcast lainnya, di mana akan ada banyak sesi-sesi yang tentunya akan sangat memberkati kita. Maka itu jangan lupa untuk subscribe, share juga video ini kepada teman-teman dan keluarga supaya lebih banyak orang yang bisa diberkati olehnya. See you di dalam podcast yang selanjutnya and God bless you always. Jadi saya tahu setiap proses-proses bertemu dengan orang sulit, orang-orang yang susah diatur, orang-orang yang menyakiti, ternyata Tuhan tertarik untuk memproses kita supaya kualitas diri kita semakin baik, buah-buah roh semakin nyata, kesabaran,
kemurahan hati, kelemah lembutan. Dalam setiap season orang-orang itu bisa menjadi sarana pembentukan Tuhan buat kita. Itu yang membuat saya bisa bertahan. Ada masa-masa sampai teman-teman yang lain bilang, udah gak usah diurusin orang kayak begitu, masih banyak jiwa-jiwa. Saya bilang, no, itu guru saya. Guru apa macam kayak gitu? Guru kesabaran saya. Benar-benar.